minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa tanzilul barakat wa tahsulun nafahat. Wa sallallahu wasallam ala sayyidi sadat wa qudwatil qadat wa ala alihi wa sahbihi ahli al-fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bi haqqi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al jama'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'na syaqiyyan wa la mahruma ya rabbal alamin. Allahumma tahhir qulubana min ar-riya, Allahumma tahhir qulubana min al-kibr, Allahumma tahhir qulubana min al-hasad, Allahumma tahhir qulubana min al-'ujub, Allahumma tahhir qulubana min amradil qulub bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, malam hari ini kita sama-sama hadir, berkumpul, bermunajah, bermuwajah bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang kita ta'zimi Madinah Goroh Jakarta, yang alhamdulillah beliau hadir dengan wasilah yang mengantarkan kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doakan mudah-mudahan Abuya insyaallah panjang umur, sehat afiat, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi daripada keburukan orang lain dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, juga kepada teman-teman semuanya, kita berkumpul di tempat ini melainkan Allah yang izinkan, dan kita dipilih sama Allah dari sekian banyak orang yang Allah anugerahkan kepada mereka hidayah, tapi yang Allah kasih taufik itu tidak semua. Mungkin di luar sana mereka dapat hidayah, tapi taufik mereka tidak dapat. Taufik itu diizinkannya oleh Allah untuk bisa menjalankan ketaatan, untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam hari ini Allah masih sayang kepada kita, dan kasih sayangnya Allah itu luar biasa. Disebutkan dalam riwayat bahwa pernah dalam satu peperangan tiba-tiba ada seorang ibu yang kehilangan anaknya. Maka ini anak dicari oleh ibu ini, dicari mana anak saya, mana anak saya. Setelah perang selesai, maka ada satu sahabat yang menggendong daripada anak tersebut, ya si anak daripada ibu yang kehilangan tadi daripada anaknya. Sahabat mengangkat anak itu dan mengatakan, ini anak siapa? Dan anak itu sudah nangis kehausan, hampir sudah mau meninggal. Tiba-tiba ibu ini yang tadi kehilangan anaknya keluar dari khemah, keluar dari tempat kemah seperti itu, tempat bernaung. Ketika dia keluar, kemudian melihat ternyata itu adalah anak dia. Saking senangnya ini ibu, dia menangis dan langsung memeluk anaknya. Dia bilang, ini adalah anak saya. Maka ketika itu, melihat kejadian, keadaan, kondisi ketika itu, para sahabat menangis semuanya. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, wa ma yubkikum, apa yang menyebabkan kalian menangis? Maka dijawab oleh para sahabat, ya Rasulullah, yang membuat kami menangis melihat kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Melihat kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Maka ditanya sama Nabi, menurut kalian kira-kira si ibu ini
berani tidak dia masukkan anaknya ke dalam api? Atau kalau seandainya anaknya masuk ke dalam api, diselamatkan nggak oleh ibunya? Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, tidak mungkin anaknya dimasukkan ke api. Atau kalau seandainya ada orang yang masukkan anaknya ke dalam api, dia akan selamatkan semampu dia. Karena ini si ibu ini pasti sayang sekali kepada anaknya. Maka dijawab oleh Nabi SAW, Lallahu arham min anfusihim min ummihi ala waladihi. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah lebih sayang kepada hambanya dari si ibu ini terhadap anaknya. Kasih sayangnya Allah kepada kita hamba itu lebih dari seorang ibu kepada anaknya. Coba tanya bagaimana kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, luar biasa. Ternyata kasih sayangnya Allah itu lebih dahsyat, lebih luar biasa kepada hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita beruntung, alhamdulillah. Kita kalau membaca bagaimana kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, apalagi hamba-hamba yang ingin bertobat. Saya tanya kepada teman-teman, semua kita yang datang ke sini banyak dosanya atau tidak? Kalau tidak ada dosa, ngapain kita datang? Ya kan, kalau tidak ada dosa, ngapain kita datang? Justru itu karena kita banyak dosa, kita datang. Kita kotor, kita datang. Kalau tidak kotor, ngapain kita datang? Saya kalau sudah bersih, ngapain saya datang ke sini? Karena saya masih kotor, saya datang. Karena majelis seperti ini menyucikan hati, majelis semacam ini menyucikan jiwa. Jadi saya datang. Dosa-dosa pulang dari sini, minimal dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu minimalnya. Antum tahu maksimalnya hati bersih, maksimalnya diberikan cahaya di dalam hati. Nah, itu paling dikasih ma'rifatullah. Nah, itu inti dari majelis-majelis semacam ini. Tapi harus kita ingat, minimal orang yang datang tidak ada niat zikir pun, tidak ada niat munajah sama sekali kepada Allah pun, datangnya cuma ingin cari tahu ini majelis apa sebenarnya. Jadi dia datang cuma ingin cari tahu ini majelis apa, penasaran saya. Yang datang niat seperti itu, minimal pulang dari sini dosanya diampuni oleh Allah. Jadi tidak ada rugi hadir tempat seperti ini hadir. Majelis zikir, majelis yang untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah itu sangat senang dengan orang yang bertobat. Kita kalau baca Al-Quran, Allah sebutkan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat mencintai at-tawwabin. Tahu tidak apa arti at-tawwabin? Bukan orang yang tobat sekali. At-tawwabin yang sering-sering tobat. Allah kasih kesempatan kepada kita, kasih sayangnya Allah luas. Kata Allah, Allah itu sangat cinta kepada orang yang sering-sering tobat. Bukan yang tobat cuma sekali, enggak, yang sering-sering tobat. Allah suka orang seperti itu. Dan kita tidak pernah merasa diri kita mulia dari siapapun. Kita merasa diri kita lemah, diri kita hina, diri kita tidak ada apa-apanya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ada satu perempuan. Ini perempuan ini dia setan, ya, dia menggoda, memuji daripada ini perempuan ini dihasuti sama setan supaya menggoda laki-laki. Akhirnya ketika di jalan ada si laki-laki yang sudah tertarik dengan perempuan itu. Kemudian ini perempuan tiba-tiba sadar dan mengatakan, saya ini sebenarnya pengen menggoda kamu wahai laki-laki, tapi saya takut kepada Allah, kata si perempuan ini. Dan si laki-laki tadi sudah tertarik mengatakan apa? Dibilang terima kasih banyak kamu sudah menegur hati saya. Tadi itu saya sudah tertarik dengan kamu dan saya mungkin bisa berzina dengan kamu. Akhirnya si laki-laki ini taubat kepada Allah dan menghindar daripada perempuan tersebut. Ketika di jalan berjumpa dengan seorang hamba yang taat. Akhirnya ini disebutkan dalam hadis. Ketika dia jumpa dengan orang taat ini, duduk, kemudian dia bilang begini, saya ini lihat matahari panas sekali dan saya perjalanan lumayan masih jauh dan kamu juga saya tahu dekat dari kampung saya. Wahai hamba yang soleh, wahai hamba yang taat kepada Allah, tolong kamu minta kepada Allah, kamu minta dan kita mari sama-sama berdoa, minta supaya Allah berikan kepada kita perlindungan sehingga tidak terlalu panas seperti ini. Ini kalau wali-wali itu kalau angkat tangan sekali, masya Allah langsung. Apalagi kalau dulu-dulu itu
Ya, wali-wali Allah itu memang mereka keramatnya memang nampak. Cuma jangan cari guru itu yang punya keramat. Ini kadang-kadang kita ini Masya Allah cari guru yang harus ada keramatnya. Nanti terbang baru dia percaya. Nanti sudah bisa sembuhkan orang baru percaya. Kalau nggak bisa sembuhkan orang nggak mau ikut ya. Kalau bahasa Gorontalonya bilang nanti sudah ada film baru dia mau bikin, mau ikut. Nanti sudah ada film baru jadi. Ya. Kalau kata para ulama, kalau seandainya kita cari guru yang terbang, setan pun bisa terbang. Di Gorontalo itu ada namanya setan Pongo. Itu Pongo bisa terbang. Manusia itu mau ikut guru begitu. Ya, Pongo pun bisa terbang. Setan yang jaga terbang, tapi manusia itu belajar sama jin. Alhamdulillah. Nah, jadi subhanallah, wali-wali Allah ketika itu langsung angkat-angkat ya karena berdoa kepada Allah. Mereka ini saling tolak. Kata si pendosa tadi yang hampir berzina, dia bilang kamu yang berdoa. Kata yang taat ini tidak, kamu yang berdoa. Dia bilang jangan, saya ini pendosa, saya ini banyak maksiatnya. Kamu yang ahli ibadah, kamu yang berdoa, saya yang aminkan. Akhirnya si ahli ibadah ini angkat tangan dan diaminkan oleh pendosa. Tiba-tiba apa? Allah datangkan awan-awan hitam yang menaungi mereka selama perjalanan. Jadi awan hitam ini khusus menaungi di atas kepala mereka. Ketika itu jalanlah si hamba yang soleh dengan hamba yang maksiat tadi yang hampir berzina. Tapi ingat dia sudah tobat. Akhirnya jalan. Ketika sudah mau dekat kampungnya si maksiat ini dan si kampung yang ahli taat di sebelah kanan, sedangkan kampung ahli maksiat sebelah kiri. Jadi mereka harus pisah jalan ini. Tiba-tiba kata ahli taat, oke kita akan pisah jalan, terima kasih banyak sudah temani saya. Iya sama-sama. Sudah, si taat belok kanan, si maksiat belok kiri. Ternyata awan hitamnya ikut kepada ahli maksiat, bukan ikut kepada ahli taat. Ini yang ahli taat bingung. Kok kenapa ini? Ada apa ini? Siapa yang ahli maksiat, siapa yang ahli taat? Kenapa kok yang ahli maksiat ini awan hitamnya ikut dengan ahli maksiat? Saya yang tidak diikuti oleh awan hitam, sehingga saya panas lagi sekarang. Akhirnya langsung dipanggil kepada ini ahli maksiat. Kamu sini. Ditanya kenapa? Saya mau tanya. Kamu bilang kamu tadi ahli maksiat. Kenapa awan hitam ikut sama kamu? Seharusnya awan hitam itu ikut kepada saya, bukan kepada kamu. Apa amalan kamu sehingga awan hitam itu ikut kepada kamu? Dia bilang awan hitam, wallahu alam, mungkin kata ahli maksiat ini, saya tadi mau berzina, tiba-tiba rasa takut kepada Allah saya luar biasa nampak di dalam hati saya. Allah berikan penerangan sehingga saya tobat kepada Allah dan saya tidak melakukan maksiat itu. Maka dijawab oleh ahli taat ini, inna taiba bimakanin indallahi ma la yablughu ghairuh. Sesungguhnya orang yang tobat kepada Allah, maka dia memiliki kedudukan yang spesial di sisi Allah Ta'ala yang tidak bisa disaingi oleh siapapun. Kira-kira kita termasuk orang ahli tobat atau tidak? Ahli tobat, amin ya Rabbal. Kita ahli tobat, tidak bisa disaingi oleh siapapun. Sehingga ini ahli maksiat ini dia menangis dan dia bertobat kepada Allah Ta'ala. Di situ dikatakan oleh para ulama bahwasannya ibadah yang dilakukan dengan kesombongan dan rasa ujub takjub dengan amalnya itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Lebih bagus itu adalah seorang hamba yang ibadah yang penuh dengan kerendahan hati dan merasa dirinya tidak ada apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang lebih mulia. Justru itu kita kalau hadir majelis-majelis semacam ini sudah lebih dekat dengan guru, lebih dekat dengan orang yang dekat dengan Allah. Jangan merasa dekat, bikin diri kita semakin jauh dari Allah Ta'ala, bikin semakin diri kita itu lebih hina di sisi Allah. Ini begini, lebih cepat setan itu menggoda ahli taat ketimbang ahli maksiat. Kalau ahli taat itu digoda apa? Oh, ini luar biasa, Masya Allah, zikirnya sampai nangis, hatinya sampai bergetar. Ya kalau sudah syoknya luar biasa, akhirnya ngomong sama orang, alhamdulillah tadi saya merasakan tinggi sekali hati saya. Dan itu kayaknya baru saya yang merasakan di kondisi. Hati-hati, setan godanya seperti itu. Na'udzubillah. Akhirnya satu sama lain merasa dirinya lebih mulia dari orang lain. Nah
itu yang tadi disampaikan, husnudzan, prasangka baik. Prasangka baik itu tidak akan rugi walaupun prasangka kita salah. Tapi prasangka buruk itu tetap rugi walaupun prasangka kita benar. Harus kita prasangka baik. Imam Ahmad bin Hasan al-Attas beliau mengatakan, inna husnadzan la yakhib man ahsana dzan wa in akhta. Tidak akan merugi seseorang yang berprasangka baik walaupun sangkaannya salah. Tidak akan rugi. Kalau kita sangka baik sama orang, antum sesama sangka baik kepada saya sangka baik kepada antum, gak akan rugi walaupun sangkaan saya salah. Tapi kalau kita sangka buruk sama orang, itu sangka buruk itu tetap salah walaupun sangkaan kita benar. Dan itu yang diajarkan oleh para guru. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah, husnudzan ini disebutkan oleh Nabi SAW, khoslatan laisa fihima fawqahuma khairun qat. Ada dua perkara yang tidak ada kebaikan yang lebih tinggi dari dua perkara ini. Apa itu? Husnudzan billah, prasangka baik kepada Allah, wa husnudzan bi ibadillah, dan sangka baik kepada sesama hamba Allah. Dan tidak ada dua perkara yang lebih buruk dari dua perkara ini, yaitu yang pertama prasangka buruk kepada Allah dan prasangka buruk kepada sesama hambanya Allah Ta'ala. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah, jadi taubat ini disenangi sama Allah, dan kasih sayangnya Allah itu luas. Jangan putus asa. Di situ kita hadir ke sini, coba tanya, misalnya tanya sama, sebenarnya kalau mau dipikir, wali ini sudah nggak mungkin waktu urus dengan kita orang sekarang ini. Ngapain ngurus antum semua di sini, ngapain? Beliau kalau mau dipikir, beliau lebih memilih sendiri, lebih bagus diri, zikir, wirid, sudah selesai, husnul khatimah. Tapi ini kasih sayang yang Allah berikan dari kasih sayangnya Allah kepada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kasih sayang, justru itu banyak daripada kisah-kisah kaum salihin yang mana mereka itu ditanamkan oleh Allah dalam hati mereka kasih sayang yang cinta, yang tulus, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah satu orang munafik, dia waktu itu datang sama Nabi dan dia jujur, dia bilang, ya Rasulullah, sesungguhnya keislaman saya itu cuma di lisan, adapun hati saya ini tidak mengakui daripada kerusulan darimu, saya tidak mengakui daripada apa yang kamu sampaikan, hati saya penuh dengan kemunafikan, dan saya tobat kepada Allah, mintakan ampun untuk saya kepada Allah, wahai Rasulullah. Nabi bilang, sudah saya doakan, kamu aminkan. Didoakan sama Nabi, Nabi angkat tangan, diaminkan. Langsung Allah ijabah pasti. Subhanallah, ini orang munafik bilang, ya Rasulullah, saya boleh enggak kasih tahu kepada kamu, dulu saya masih munafik, saya sering kumpul dengan kawan-kawan, dan saya itu selalu mengejek kamu, kami selalu mengolok-olok kamu, kami selalu menghina kamu dan sahabat kamu. Mau enggak kamu saya sebutkan orang-orang dan saya tunjukkan orang-orang kawan-kawan yang waktu itu bantu sama saya ketika masih munafik, supaya kamu tahu ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, tidak perlu. Kata Nabi Muhammad apa? Tidak usah. Kalau memang mereka sudah sadar, mereka datang kepadaku, saya minta ampun kepada Allah sebagaimana aku minta ampun kepada Allah untuk dosa-dosa kamu. Dan disuruh cari sama Nabi. Walaupun Nabi Muhammad tahu, setiap munafik itu ditahu sama Nabi Muhammad SAW. Para wali itu Bapak Ibu, waliullah itu mereka tahammulnya kuat. Apa itu tahammul dalam istilah tasawuf? Tahammul itu kekuatan batin, melihat kebusukan kita, mereka tetap sabar. Waliullah itu kalau melihat wajah kita satu-satu, sebenarnya kalau mau dibilang nggak mampu, nggak kuat. Ada yang wajahnya seperti monyet, ada yang wajah seperti anjing, banyak. Kalau dilihat, dibuka satu persatu, ya Allah, kasihan, tidak kuat karena mereka diberikan tahammul. Nabi Muhammad begitu. Nabi Muhammad tahu satu persatu siapa yang munafik, siapa yang pura-pura. Sholat di belakang Nabi. Nabi tahu satu persatu. Tanpa diberitahu, Nabi sudah tahu. Cuma Nabi tetap tahammul, tahan. Lihat dulu munafik ini. Coba antum kalau misalnya sudah tahu sama satu orang yang tidak senang dengan antum, tapi pura-pura senang dengan antum, sakit hati atau tidak? Waliullah tidak seperti itu. Mereka sabar melihat keadaan kita masing-masing, walaupun wajahnya seperti anjing, na'udzubillah, tetap mereka tahan. Itu waliullah yang Allah berikan di dalam hati para walinya Allah, kekasihnya Allah. Nah, akhirnya si munafik ini benar, ya,
Kalau kita berziarah, ada disebutkan dalam tafsir Al-Imam Al-Imam Qutbi, disebutkan bahwasannya Al-Imam Utbah, dia waktu itu berada di makamnya Nabi Muhammad. Tiba-tiba datang A'rabi, ya, orang kalau datang kepada Nabi, sebagaimana dalam hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwaba rahima. Kalau seandainya mereka menzolimi diri mereka, melakukan kemaksiatan, mereka datang sama Nabi, kemudian mereka minta ampun kepada Allah, dan mereka dan Nabi Muhammad meminta ampun kepada Allah atas mereka, maka mereka akan mendapati Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi orang-orang itu namanya bertawassul. Kita kalau ziarah makam Nabi, kita kalau baca Al-Fatihah, namanya itu apa? Tawassul. Tiba-tiba Imam Utbah, beliau lagi duduk di makam Nabi. Dulu belum dikunci seperti ini. Duduk di dekat makamnya Nabi. Tiba-tiba ada satu Arabi, Badui. Kalau dulu itu Badui itu rata-rata wali. Badui itu wali, hati mereka bersih. Lewat di makam Nabi, dia bilang, ya Rasulullah. Coba lihat bahasanya ya Rasulullah, sami'tu Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul fil Quran. Aku mendengar Allah pernah berfirman dalam Al-Quran, walau annahum idzalamu anfusahum, kalau seandainya mereka melakukan dosa, kalau seandainya orang-orang yang melakukan dosa, ya, ja'uk, datang kepadamu, dan sekarang saya berada di hadapan wahai Rasulullah, fastaghfirullah, dan meminta ampun kepada Allah, wastaghfarallahumur rasul, dan Rasul meminta ampun kepada Allah atas dosa mereka, lawajadullaha tawwabar rahim, mereka akan dapati Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka saya datang kepadamu ya Rasulullah, mintakan ampun saya kepada Allah. Assalamualaikum. Pergi ini Badui. Tiba-tiba Imam Utbi, beliau tertidur, kemudian mimpi jumpa Nabi Muhammad. Dalam mimpi itu apa? Kata Nabi SAW, ya Utbi, ente pergi sama Badui tadi dan sampaikan bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Ini namanya bertawassul kepada Rasulullah SAW. Kenapa tadi kita ada makhluk ziarah, kita salam sama Nabi, kita sholawat kepada Nabi, itu sarana supaya dosa kita pulang dari sini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hadirin, masih dengan kisah yang sama mirip dengan ini, ada satu Badui, dia sampai di makam Nabi, dia ucapkan salam sama Nabi, sama Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Tiba-tiba dia bilang, ya Allah, aku sekarang berada di hadapan kekasihmu, dan di luar sana ada setan termasuk musuhmu, dan aku ini adalah hambamu yang penuh dengan maksiat, dan saya ingin selamat. Kalau seandainya engkau ampuni aku wahai Allah, maka engkau telah menyenangkan hati nabimu, telah menyakiti hati musuhmu setan, dan telah menyelamatkan aku hambamu. Tapi kalau engkau tidak mengampuniku wahai Allah, maka sama saja engkau telah menyakiti nabimu, dan engkau telah menyenangkan hati musuhmu setan, dan engkau telah memberikan kebinasaan kepada diriku. Dan saya yakin engkau tidak mungkin menyenangkan menyakiti hati nabimu dan menyenangkan hati daripada musuhmu. Maka terimalah tobatku. Assalamualaikum. Pergi. Akhirnya ada waliullah di situ di makam Nabi, ketiduran juga, mimpi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad suruh bilang sama si Badui tadi bahwa Allah telah mengampuninya karena bijaknya dia dalam berdoa. Jadi kita harus enak-enak kalau doa sama Allah itu begitu. Ya Allah, kalau seandainya jadi dibukakan pintu rahmatnya Allah. Dia bilang ini tidak mungkin Allah menyakiti hati Nabi Muhammad SAW kalau Allah tidak ampuni dosa kita. Maka malam ini kita berharap mudah-mudahan kita meyakini, berhusnudzon, prasangka baik kepada Allah. Allah tidak mungkin tidak ampuni kita, insya Allah. Karena Allah tidak mungkin menyakiti hati Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pernah di zaman Nabi juga ada satu orang yang ingin membunuh Nabi.
dia ingin bunuh Nabi Muhammad. Apa yang dia lakukan? Ya, namanya Amir. Namanya Amir berbicara dengan Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah, kata si Amir, wahai Sofwan, saya ini kalau tidak mengingat keluarga saya akan ambil pedang ini yang saya sudah tajamkan. Artinya kalau saya tidak ingat keluarga yang saya harus kasih nafkahi, saya harus biayai, saya akan bunuh Muhammad dengan pedang saya yang saya sudah tajamkan dan saya sudah tahu racun. Kata Sofwan, tunggu. Ente mau bunuh Muhammad? Dibilang iya. Sudah. Kalau saya tanggung anak istrimu setelah kamu misalnya mati, dibunuh oleh sahabat Muhammad, saya akan tanggung kamu punya anak dan istri. Tapi kamu punya rencana, coba jalankan. Akhirnya kata si Amir, dibilang ya sudah. Ini Masya Allah, ini bunuh Nabi, ini dosanya kalau dikumpulkan seluruh dosa makhluk di muka bumi tidak bisa mengalahkan dosa orang yang ingin membunuh Nabi besar Muhammad SAW. Tapi lihat hatinya Nabi. Nabi SAW tahu keadaan. Akhirnya ini dari Mekah, si Amir ini punya cara bagaimana supaya bisa dekat dengan Nabi. Caranya kan tidak mungkin, karena banyak ya, sama dengan para guru kita dijaga oleh orang-orang tertentu, tidak bisa sembarangan masuk. Begitupun Nabi Muhammad. Ya, yang penjaga itu Sayyidina Umar bin Khattab waktu itu. Tidak mungkin dekat, tapi kata si Amir, saya punya cara untuk bisa dekat dengan Muhammad karena saya punya anak itu ditawan ketika di perang Badar. Akhirnya ketika itu pergilah Amir ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Sampai di kota Madinah, si Sofwan ini sudah bilang sama orang-orang yang di Mekah, kalian tunggu kabar berita yang baru ini. Beberapa hari lagi kalian akan dengar kabar yang sangat menyenangkan hati. Orang-orang penasaran, kabar apa itu? Tunggu saja beberapa hari ini. Maksudnya dibunuhnya Nabi Muhammad. Akhirnya sampai di sana Amir dilihat sama Sayyidina Umar bin Khattab. Langsung ditahu, oh kata Sayyidina Umar ini muka jahat ini. Ya, ada niat baik kayaknya ini. Kelihatan di muka waliullah itu tahu, oh ini orang-orang ya, kelihatan oh ini ada niat tidak baik. Akhirnya apa? Langsung ditahan oleh Sayyidina Umar tangannya. Dibawa tangannya si Amir, kemudian dibawa di hadapan Nabi Muhammad SAW. Suruh duduk. Kata Nabi Muhammad SAW, ya Umar, ente angkat ente punya tangan. Jangan taruh di situ tangan kamu, biarkan dia lepas. Pedangnya si Amir ini ditaruh di sampingnya Amir. Artinya kalau dia ambil pedangnya langsung ditebas Rasulullah SAW. Wahai Umar, keluar kamu. Ya Rasulullah, kau sendiri sudah ada apa-apa, keluar. Keluarlah Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian kata Rasulullah kepada Amir, ya Amir, mana ja'abik, apa yang mendatangkan kamu sampai ke sini? Mau ngapain ente? Dia bilang, ya Muhammad, kan saya punya anak ditawar sama kamu, kita orang mau baku atur bagaimana supaya saya punya anak bisa keluar. Kata Rasulullah, tidak, niat kamu ngapain ke sini? Nabi Muhammad tahu. Dia bilang, tidak, saya ingin cuma mau cari tahu bagaimana keadaan anak saya yang kamu tawar. Ya Amir, kenapa kamu bawa pedang? Ya ini pedang, ya ini jawaban diplomatik istilahnya. Dia bilang, ngapain ini pedang ini sudah mengalahkan kami ketika di perang Badar, ini cuma bawa begini. Artinya ada guna ini pedang gitu. Buktinya kita orang sok kalah di mana? Di perang Badar. Akhirnya ketika itu kata Nabi Muhammad, sudah, kalau begitu niat kamu kesini mau ngapain? Tidak ada wahai Muhammad. Wahai Amir, kamu di dekat Hijr Ismail ketika di Mekah ngomong sama Sofyan Umayyah untuk membunuhku dan pedang kamu itu sudah ditaruh racun. Kaget sih Amir, dari mana ditahu oleh Nabi Muhammad? Padahal istriku tidak tahu, anak-anakku tidak tahu, para sahabatku yang ada di Mekah, orang-orang kafir Quraisy tidak ada yang tahu. Di mana ditahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Umdud yadaka ya Muhammad wa anna asyhadu Allah wa anna asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Masuk Islam di tangan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad tahu dalam hatinya Amir bin Umayyah. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini orang-orang saleh yang hatinya bersih sehingga mereka bisa dibukakan mata batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka majelis-majelis semacam ini hadirin kita bertajdidu taubah. Habis itu tajdidu taubah,
memperbaharui tobat setiap kali pertemuan. Ini kan kita kan di sini diajak sama wali, ayo kita sama-sama perbaharui tobat, kita sama-sama menjadi. Karena kita ini keluar dari sini dosa lagi kita bikin, masuk lagi ke sini, ditambah lagi, diangkat lagi sama wali, ayo sama-sama kita menghadap Allah. Begitu. Oleh sebab itu jangan bosan-bosan untuk kembali kepada Allah. Jangan pernah bosan. Apapun yang kita lakukan, kata Allah dalam Al-Quran, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hambaku yang sudah tenggelam dalam maksiat, jangan kalian berputus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa. Maka alhamdulillah, taubat itu usahakan. Kita yang tidak pernah meninggalkan maksiat sulit, jangan pernah tinggalkan istighfar. Istighfar yang banyak. Nabi SAW ingatkan, tuba, beruntung mereka, liman wajada fi sahifatihi istighfar katsira. Beruntung mereka orang-orang yang ketika didapati di catatan amal perbuatan mereka di akhirat, perbanyak istighfar. Jadi kita orang ini yang banyak maksiat, tapi ketika didapati di dalam catatan amal ternyata istighfar kita banyak, insya Allah itu bisa menjadi penyebab Allah ampuni dosa-dosa kita. Kita maksiat, lakukan maksiat, tapi kita istighfar tidak pernah lepas. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kasih banyak sudah istighfar. Karena itu bisa membuat diri kita insya Allah semakin jauh dari Allah Subhanahu, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syarat daripada tobat, ikhwani, wahai para sahabatku, syarat daripada tobat itu ada 3. Jadi ada dosa kecil, ada dosa besar. Kalau dosa kecil itu dengan kita hadir majelis semacam ini selesai sudah. Selesai. Karena ini kebaikan. Dosa kecil itu dengan kita sedekah langsung terhapus dosa kecil itu. Tapi kalau dosa besar itu tidak bisa dihapus kecuali dengan 3 syarat. Ya, disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin 3 syarat ini syurutut taubah, syarat taubat kita kepada Allah. Yang pertama adalah al-iqla' 'anil maksiyah, keluar dari maksiat, meninggalkan maksiat yang pernah kita lakukan. Kita tinggalkan. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kita menyesal dengan perbuatan yang pernah kita lakukan. Menyesal, harus ada penyesalan. Kemudian yang ketiga adalah ayyazima alla ya'uda ilaiha abada. Dia bertekad dengan sungguh-sungguh tidak akan kembali kepada maksiat yang pernah dia lakukan. Bertekad dengan sungguh-sungguh. Pokoknya kita niat malam ini insya Allah kita tidak akan kembali kepada maksiat itu. Ada yang tanya, bagaimana saya ini sudah maksiat, tobat, terus maksiat lagi, tobat lagi, terus maksiat lagi, tobat lagi. Dan Sayyidil Habib Umar bin Hafid waktu itu pernah ditanya, ya Habib, saya ini maksiat. Kata Habib, tobat. Ya Habib, maksiat lagi. Kata Habib, memang tobat lagi. Maksiat lagi sayanya. Kata Habib, memang tobat lagi. Ini coba lihat ya, bedakan memang antara ahli ilmu biasa dengan ahli tasawuf itu beda jauh. Karena derajatnya itu masya Allah, orang yang sudah dengan hikmah bermain dengan Allah hatinya luar biasa. Tobat lagi sudah, katanya sudah ada. Saya maksiat lagi Habib, kata Habib tobat lagi. Dia bilang ya Habib sampai kapan? Kata Habib Umar, sampai kamu bosan. Sampai kamu terus sampai hati kamu dicabut oleh Allah keinginan untuk bermaksiat kepadanya. Jadi nggak ada batas. Sampai sudah ada lagi keinginan hati kita untuk bermaksiat kepada Allah. Kalau ahli tasawuf itu, mereka ketika bermaksiat, mereka tidak melihat maksiatnya kecil atau besar. Karena di mata mereka maksiat semuanya besar. Tapi yang mereka lihat siapa yang mereka maksiati? Allah. Maka oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah, rendahkan hati kita, rendahkan diri kita, seakan-akan kita jauh dari Allah. Maka malam seperti ini, salah satu adab kita merasa diri kita paling rendah. Dan itu termasuk daripada sifat orang-orang yang dekat dengan Allah. Antum tahu kenapa iblis itu dikeluarkan dari surga? Gara-gara apa? Sombong. Tahu nggak iblis punya ibadah? Top. Iblis punya ibadah. Itu 1000 tahun tidak pernah bermaksiat.
Kita kira-kira berapa tahun ini? Hah? 3 menit maksiat. Tiap 3 menit? Maksiat. 1000 tahun nggak pernah maksiat iblis. Itu disuruh sujud sama Allah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adama fasajadu. Ketika disuruh sujud sama Allah, ayo iblis sujud, malaikat sujud sama Adam. Fasajadu, malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Kenapa? Aba, tak mau anak. Wastakbar, sombong. Wa kana minal kafirin. Ahli ibadah sombong. Coba lihat apa yang dia dapatkan. Ditanya sama Allah dalam Al-Quran, ma mana'aka alla tasjud id amartu. Iblis, ente kenapa nggak sujud ketika aku perintahkan? Saya ini Tuhan lu, ente ini hamba. Saya suruh kamu sujud kepada Adam, sujud ta'zim. Kenapa kamu tidak sujud kepada Adam? Apa jawaban iblis? Ana khairu minhu. Ana khairu minhu. Aku lebih baik dari Adam. Sudah itu jangan terlalu banyak anak. Ini kan nanti ini saya, kalau bukan saya nggak jadi. Kalau bukan saya nggak mungkin mereka ini. Kalau bukan saya nggak mungkin mereka bisa dapat hidayah. Siapa kamu? Gak ada apa-apanya. Itu iblis terlalu banyak bilang anak. Allah khairu minhu. Aku lebih baik dari dia, wahai Allah. Coba lihat. Ini iblis subhanallah. Ada hujah, ada dalil dia. Apa dalilnya? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku, material aku ini dari api, sedangkan Adam dari tanah. Saya lebih mulia dari Adam. Saya ini hamba lama, dia ini hamba baru. Saya ini orang lama, dia itu orang. Ada tidak di majelis seperti itu? Nah, hati-hati. Hati-hati, jangan jadi kawannya iblis nanti. Hati-hati, seperti tidak ada istilah orang baru, orang lama. Gak ada. Orang yang paling dekat dengan guru itu yang orang yang paling dekatnya apa? Dekat badan? Bukan. Kalau dekat badan ngapain? Dekat itu dekat hati, bukan dekat badan. Ini kadang-kadang saya dekat dengan Abu ya. Terus kalau dekat dengan Abu ya kenapa? Kamu merasa mulia? Gak ada apa-apanya. Ada orang yang jauh, di hatinya rendah, hatinya dia doakan, hatinya ingin usul kepada Allah. Itu lebih mulia daripada orang yang dekat dengan Abu yang merasa dia yang paling luar biasa. La haula wala quwwata illa billah. Iblis atau tidak itu? Jadi bukan badan. Oleh sebab itu hadirin, iblis punya pikiran seperti itu ya. Sekarang di majelis-majelis sudah seperti itu. Kalau bahasa Arabnya dibilang awwalun wa akhirun. Awwalun wa akhirun. Jadi orang-orang yang awal dengan orang-orang yang keempat. Itu iblis punya cakap. Aku lebih mulia dari Adam. Maka ana itu bahasa Arab. Diambil juga dalam kata bahasa Arab egoisme. Diambil dari kata anania. Anania itu artinya egois. Gak mau terima nasihat, maunya dia yang benar sendiri. Akhirnya apa? Allah suruh turun dia dari api, dari surga, keluar dari surga. Ini yang ada di dalam di dalam Al-Quran itu jangan sombong. Disebutkan oleh Sayyidina Ja'far As-Sadiq, awwalu man qas iblis. Orang makhluk yang pertama yang selalu membanding-bandingkan dirinya dari makhluk yang Allah ciptakan adalah iblis. Dia selalu banding-bandingkan dengan orang lain, itu iblis. Ya. Ini kalau kita di dalam majelis begini seakan-akan kita musuhnya di situ. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, la tasubbanna iblisa fil alaniyah. Jangan engkau mencaci maki iblis di terang-terangan. Ada orang, iblis itu jahannam, iblis itu la'natullah, wa anta sadiquhu fis sirr. Akan tetapi engkau adalah kawannya iblis ketika dalam kesendirian. Jangan kita ini pura-pura jadi musuhnya iblis di hadapan banyak orang seakan-akan musuhnya iblis. Tapi nggak ada orang, masya Allah, kawannya iblis. Banyak atau tidak begitu? Banyak. Hati-hati. Sudah, pokoknya kita ini usahakan dekat. Ini beruntung, alhamdulillah. Kalau antum punya guru senang sudah. Punya guru itu paling enak. Salahnya pun itu benar. Ini banyak orang yang sudah paham ya. Salah pun juga benar. Itu orang kalau punya guru enak sudah. Akhirnya salahnya kita pun ditegur sama guru. Kita kalau sudah semakin dekat dengan guru, itu teguran guru itu, lihat foto itu sudah teguran.
Lihat foto itu sudah muraqabah. Niat foto itu selalu diawasi. Begitu sudah. Apa sebabnya ahli tasawuf setiap di dalam rumah mereka ada foto? Itu namanya salah satu sarana untuk kita supaya lebih dekat, untuk selalu menjauhkan kita dari maksiat. Coba, kalau seandainya ada foto, ini baru foto ini, tapi manfaatnya apa? Ini bayangannya orang soleh itu ditakuti sama iblis. Ini foto bayangan atau bukan? Kalau bahasanya, ini foto bayangan, pantulan cahaya. Pantulan cahaya. Tahu nggak Sayyidina Umar itu? Sayyidina Umar bin Khattab bayangannya ditakuti sama iblis. Pernah dengar ya? Disebutkan oleh Nabi Muhammad, ya, inna syaitana la salaka tariqa, inna syaitana la khafu min dilla Umar. Idza salaka Umar fajjan salaka syaitanu fajjan akhar. Sesungguhnya setan itu takut dengan bayangannya Umar. Kalau Umar jalan di satu jalan, maka setan jalan di jalur lain. Maka kiasannya foto ini dalam ilmu tasawuf itu sangat manfaat. Karena ini kalau bayangannya Sayyidina Umar ditakuti oleh setan, iblis, maka begitu juga fotonya orang soleh ditakuti oleh iblis. Karena foto termasuk bayangan. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seperti ini insya Allah kita usahakan semakin diri kita direndahkan, semakin diri kita merasa diri kita yang paling indah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bisa bikin manfaat, Ada Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Al-Habib Abu Bakar Al-Adni ini dia punya abah, namanya Al-Habib Abdullah, Imam Abdullah. Waktu itu beliau bertanya kepada bapaknya, wahai bapakku, saya mau berdakwah di kampung sebelah. Karena ini bapak sudah di sini, saya mau ke sebelah dulu, kasihan di sana. Kata bapaknya, wahai anakku, kamu ingin ke sana. Di situ ingat ya, kalau seorang guru sudah memerintahkan daripada anak-anak asuhnya untuk pergi dakwah di satu daerah, berarti gurunya sudah melihat anak muridnya sudah pas dan cocok. Jadi Habib Abu Bakar tanya kepada abahnya, saya mau ke sana. Kata abahnya, tunggu dulu, saya kasih satu syarat, tolong kamu cari makhluk yang Allah ciptakan yang lebih rendah dari kamu. Akhirnya Habib Abu Bakar mulai mikir, guru saya, dia cari gurunya. Guru saya dengan saya siapa yang lebih rendah? Ya pasti saya muridnya kok. Oke, saya dengan kawan-kawan yang setara dengan saya satu perguruan, saya lebih mulia? Tidak juga, mereka banyak yang mulia dari saya. Oh berarti murid saya kayaknya, ini kata Abu Bakar dalam hati, murid saya berarti lebih rendah dari saya. Ternyata dia bilang tidak, bisa jadi murid saya lebih mulia dari saya. Tiba-tiba dia bilang, wah siapa ya? Akhirnya dia keluar dari rumah, dia menemukan bangkai anjing. Apa? Bangkai anjing. Dia lihat ini anjing najis, gak manfaat, sudah bangkai. Apa? Ini makhluk berarti lebih rendah dari saya. Pergi dia. Ketika mau di jalan, sudah di jalan, mau ketemu abahnya, dia berpikir, oh tidak, anjing tadi itu bangkai memang. Tapi kalau seandainya saya mati dan anjing itu tadi sudah mati, saya dibangkitkan oleh Allah bersama itu anjing. Ketika setelah dihisab, anjing itu setelah dihisab itu langsung menjadi tanah, jadi debu. Kecuali anjing-anjing khusus seperti anjing Ashabul Kahfi itu masuk ke dalam surga. Seperti untanya Nabiullah Soleh itu juga masuk surga. Tapi ini anjing yang selain dari anjingnya Ashabul Kahfi, semuanya jadi debu. Setelah dihisab jadi debu. Kambing jadi debu. Semua hewan-hewan jadi debu. Tidak masuk neraka, tidak masuk surga. Tapi kalau saya setelah dihisab, kemudian amal ibadah saya kurang dan saya masuk ke dalam neraka, maka saya lebih rendah daripada anjing itu. Jadi saya tidak bisa jamin saya lebih mulia dari itu anjing sebelum saya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia bilang sama abahnya, wahai abahku, saya tidak dapati makhluk yang lebih rendah dari diri saya. Apa jawaban abahnya? Wahai anakku, al-an, sekarang ente pergi di kampung yang ente sukai. Kenapa?
Karena seorang dai, para pendakwah, pantas hatinya seperti ini baru bisa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama dirinya itu merasa mulia, selama dirinya itu masih lebih pantas, masih lebih unggul dari yang lain, maka tidak mungkin kalamnya bisa diterima sama orang. Oleh sebab itu hadirin, beda lagi didikan guru. Bisa dipahami, beda lagi didikan guru, itu beda. Jangan kita samakan. Kenapa guru itu selalu menjaga dirinya jangan sampai seorang murid itu bisa memandang gurunya dengan pandangan kerendahan. Mereka jaga itu. Kenapa guru itu ketika menyampaikan kepada murid dengan bahasa kasarnya dibilang apa? Ini guru kok terlalu tegang dengan kami. Ini guru kok terlalu banyak diam dengan kami. Ini guru, itu bukan. Itu mendidik kita supaya kita punya hati tetap terjaga. Hati kita supaya tetap terjaga. Kalau kita memandang guru dengan pandangan sudah kurang, la khair laka fiha, tidak ada kebaikan dari antum. Tidak ada. Sehingga guru itu menjaga. Justru antum kalau bicara dengan guru, apa sebabnya guru cuma ya. Kok beda ketika guru itu bicara dengan yang bukan muridnya? Nah itu di situ. Sirnya di situ apa? Supaya pandangan kita kepada guru tetap ada dan tidak berkurang sama sekali daripada masyhad. Apa itu masyhad? Pandangan. Saya sering ingatkan, al-madadu ala qadril masyhad. Pemberian anugerah Allah itu, fuyudatnya Allah Ta'ala itu sesuai dengan pandangan kita kepada guru. Kalau pandangan kita kepada guru sempurna, maka pemberian Allah lebih besar kepada kita. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah mudah-mudahan di majelis-majelis semacam ini kita semakin istiqomah. Minta istiqomah kepada Allah. Karena belum tentu antum bisa istiqomah, belum tentu saya bisa istiqomah. Minta istiqomah. Dan istiqomah itu beruntung. Kalau orang istiqomah, insya Allah sampai sakaratul maut itu aman. Saya tadi di dalam kamar ngobrol dengan wali. Saya bilang, wali enak sekali ya punya guru. Ya enak punya guru itu enak sekali. Apa-apa dibimbing, apa-apa dibawa terus, apa-apa ditarik. Coba kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak punya guru, tidak tahu mau kemana gitu ya. Jalan pulang tidak tahu jalan pulang gitu ya. Jadi guru itu mengantarkan kita ke jalan pulang sudah. Guru yang bawa sama kita. Jadi aman. Antum kalau punya guru, insya Allah penyakit hati itu bisa terhindar. Saya kasih misal sederhana. Antum kalau dipuji sama orang, itu pujian tidak dinisbatkan kepada antum, dinisbatkan kepada guru, kan aman. Masya Allah, kamu ini orang soleh dekat dengan Allah. Langsung batinnya apa? Guru saya. Aman dari riya, aman dari sombong. Orang puji, mau sombong, ngapain sombong? Guru saya. Yang mulia itu guru saya, bukan saya. Itu enaknya kalau ada guru. Dan kalau ada guru itu dibimbing batinnya. Antum biar di tempat kerja, di kantor, ya. Jadi kalau ya mungkin ini sudah terbuka. Waliullah itu kalau bahasa gampangnya, ini bumi. Wali itu seorang guru, dia cuma lihat dia punya murid begitu. Gak ada apa-apanya, gampang. Jadi kalau mau diputar hatinya langsung. Seperti itu. Jadi beruntung, alhamdulillah. Jaga keistiqomahan ini, hadir terus, jangan sampai lepas. Gak apa-apa, biar ahli maksiat hadir. Dengan kita melaksanakan ketaatan yang seperti ini, Allah akan bimbing kita sampai di akhir hayat. Ada satu perampok terakhir, satu perampok. Ini perampok, habis merampok dia, akhirnya yang dia rampok ini menghidangkan makanan karena sudah disergap dalam rumah. Ini orang yang dirampok bikinkan makanan dan minuman kepada yang merampok. Pimpinan perampok disuruh minum air sama tuan rumahnya yang dirampok ini, ayo minum airnya. Langsung kata ketua perampoknya apa? Saya lagi puasa. Nanti kalau ada perampok yang puasa sekarang ini. Dia saya lagi puasa. Heran ini, saya bilang lagi puasa. Dia bilang iya. Terus kenapa kamu masih perampok? Dia bilang iya. Saya tahu ini dosa yang saya lakukan. Tapi saya tidak mau dari dosa-dosa saya ini, saya tidak mau memutuskan diri saya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung melaksanakan sholat 5 waktu dengan kawan-kawan perampoknya. Sholat, jadi tetap dibilang apa? Saya tidak mau putuskan hubungan saya dengan Allah, walaupun saya bikin maksiat. Ternyata subhanallah,
si yang dirampok ini menunaikan ibadah haji. Ternyata dia dapatkan di dekat multazam yang lagi berdoa, dilihat ternyata yang merampok waktu itu. Dia bilang, Masya Allah, ente sudah di sini, ente sudah tidak merampok lagi. Dia bilang, Alhamdulillah, berkat saya tidak memutuskan tali hubungan saya dengan Allah, Allah jaga hati saya sampai di akhir hayat ini. Dekat-dekat saya akan wafat, sudah umur tua seperti ini, Allah dekatkan diri saya dengan dia. Jadi seburuk-buruk apapun kita, jangan sampai putus dengan Allah Ta'ala. Seburuk-buruk apapun kita, pegang itu guru. Pegang. Pokoknya bikin apa yang disampaikan oleh guru walaupun masih maksiat. Ini saya kasih satu kisah. Kan Sayyidil Habib Umar. Saya bercerita karena ini kedudukan derajat para guru itu luar biasa. Kan Sayyidil Habib Umar bin Habib, termasuk guru kami, itu beliau pernah ke Indonesia baru ke Lombok. Ada satu muridnya ini, dia tetap melakukan ketaatan, cuma dia sudah tidak berdakwah lagi, tidak menyampaikan ilmu, lebih banyak ya ngurus usaha, tapi dia tetap sholat, tetap punya ikatan batin dengan guru. Akhirnya waktu itu Sayyidil Habib Umar guru kami pergi ke Lombok, karena ini kawan kami di Lombok. Sampai di Lombok, dia selalu menghindar. Jadi kalau Habib Umar ada, dia selalu di belakang Habib Umar. Dia tidak mau ketemu, salaman aja tidak mau. Ya, karena jadi kalau rasa, pokoknya kalau sudah jauh dari guru, apa yang guru tidak perintahkan, mau salaman saja itu kayak rasa gimana hati kan? Dia tidak mau. Pokoknya kalau di mana Sayyidil Habib Umar, dia selalu di belakang. Ada acara dia duduk paling belakang. Tidak mau, pokoknya salaman tidak mau. Tiba-tiba dia datang ke rumah di tempat tinggalnya Habib Umar bin Habib. Ketika dia masuk di pintu rumah, Habib Umar keluar dari rumah. Kaget dia, astagfirullahaladzim, gak bisa lari. Langsung dia salaman sama Habib Umar. Habib Umar senyum sama dia dan bilang, "Tir mata, terbang sesuka hatimu. Mazalak hablak ma'ana, selama tali kamu masih kepada kami." Ini bahasanya guru. Antum kalau masih punya guru tidak usah khawatir. Selama talinya antum masih sama guru, tetap tahu tidak layak-layak. Jadi walaupun antum jauh, dikasih apa namanya ini, dikasih lepas-lepas talinya sampai jauh, tetap kalau sudah waktunya masih talinya belum putus, dikasih kembali lagi sama guru. Jadi tidak usah khawatir. Jaga ini hubungan sama guru, tidak usah khawatir. Pokoknya selama kita masih terbang sesuka hati kita dan masih punya tali belum putus, aman, bisa ditarik lagi sama guru. Misalnya ini layang-layang sudah ke gunung, ditarik lagi sama guru sini. Itu enaknya kalau punya guru. Jadi enak insya Allah. Jadi ini kita jaga istiqomah di dalam hati kita, istiqomah hadir majlis. Insya Allah mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi orang saleh yang dekat dengan Allah, diridhoi oleh para guru-guru kita. Amin. Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja, mohon maaf sudah terlalu lama saya bicara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Paling akhir saya